Mas Andreas. Bapak Ibu, sebentar lagi acara akan kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Subkoordinator Kelompok Substansi, Pemetaan, Promosi, dan Layanan Naskah Nusantara, Bapak Agung Kriswanto M. Hum. Yang kami hormati, Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara, Dr. Munawar Khalil. Yang kami hormati pula, Bapak Nur Ahmad MA, selaku pembicara pada hari ini, serta Bapak Ibu hadirin peserta diskusi yang telah berpartisipasi, baik melalui aplikasi Zoom maupun yang menyaksikan di kanal YouTube WBS Radio Perpusnas. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkenannya kita dapat berkumpul, bertemu melalui virtual pada pagi hari ini dalam acara seri diskusi naskah Nusantara ke-23 dengan tema Mocopat Pesantren, pembacaan baru atas puisi tradisional Jawa. Bapak Ibu hadirin, mengawali acara hari ini menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Perpustakaan. Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri.
bangsa, amanah Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harga manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya. Raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin, berharap acara hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara, Dr. Munawar Khalil. Kepada Bapak Munawar Khalil kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, rasanya baru beberapa saat yang lalu ya, pertemuan atau diskusi pertama di tahun ini, jadi yang ke-20 berapa? 23 ya. Nah, hari ini kita bisa bertemu dan menurut saya pertemuan hari ini sangat penting karena seperti kita tahu, dalam perjalanan bangsa ini kita pernah mendapat 3 gelombang kebudayaan yang besar, yang mengenal kemudian kita mengenal aksara, yaitu gelombang kebudayaan pertama itu pengaruh India yang kemudian memperkenalkan aksara Pallava dan Dewanagari, dan dari Pallava itu kemudian tumbuh modifikasi berbagai kreativitas dari nenek moyang bangsa kita yang kemudian bisa kita temukan pada naskah-naskah kuno Nusantara. Dan kemudian pengaruh kebudayaan gelombang kedua itu Islam, dan dari aksara Arab itu kemudian muncul berbagai jenis aksara, terutama aksara Jawi, aksara Arab bahasa Melayu, aksara Pegon, dan aksara Serang, dan seterusnya. Dan terakhir gelombang kebudayaan yang ketiga dari Eropa, itu yang memperkenalkan aksara Latin. Dan dalam konteks pertemuan hari ini, penting sekali kita akan menyimak. Saya kira ini satu hal yang sebenarnya sudah kita, para peneliti ketahui. Oh ya, mohon maaf, saya dari tadi belum ini ya, unmute ya. Jadi dari tadi nggak kedengeran ya? Sudah kedengeran, Kang. Ya, ke unmute ya. Jadi intinya saya senang sekali karena hari ini saya akan menyimak temuan baru katanya ya, pembacaan baru terhadap tinggalan sejumlah besar, saya kira manuskrip pesantren atau naskah kuno pesantren ini kan sudah agak banyak juga yang meneliti, termasuk juga kalau Nur Ahmad ini lulusan dari Belanda, ada disertasi tentang ini ya dari Mas Amik Ahyat dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang juga meneliti tentang manuskrip pesantren atau naskah kuno pesantren, tetapi beda hal yang diteliti, dan ini menurut saya satu hal yang baru karena saya sejak 93, meskipun saya orang Sunda dan kajian saya tentang naskah kuno Sunda, tapi sejak 93 sampai sekarang saya bergabung di program studi Jawa. Jadi banyak penelitian mengenai hal ini, tetapi belum, saya kira, belum menyentuh persoalan yang bisa ditemukan di pesantren. Mocopat, bagaimana mocopat di pesantren dalam naskah-naskah pesantren bisa dieksplorasi lebih jauh dengan cara-cara baru dan pendekatan baru, serta dengan orang yang punya keahlian yang mumpuni tentang hal ini. Jadi saya senang sekali dan mengucapkan terima kasih pada Saudara Nur Ahmad ya, yang baru saya kenal juga lewat Facebook. Saya mengikuti beberapa karena saya lihat ada buku terbaru yang saya coba pesan juga. Saya senang sekali, saya ingin membaca hal yang baru. Biasanya muncul pemikiran baru, karya-karya baru yang inovatif justru dari anak-anak muda seperti Mas Nur Ahmad.
Nah, berikutnya tentu saja saya harus mengucapkan terima kasih juga pada Mas Agung Kriswanto, ini yang mewakili Deputi. Saya mengenal Mas Agung baru saja ya, baru ya mungkin 15-20 tahun terakhir ini ya. Terima kasih pada Perpustakaan Nasional yang terus menggelorakan semangat anak-anak muda ini, ada Mas Amri, kemudian teman-teman yang lain di bidang naskah kuno di Perpustakaan Nasional, supaya ada keberlanjutan juga dari generasi tua seperti saya pada anak-anak muda yang lebih hebat, yang lebih mumpuni tentang ini. Terima kasih juga pada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir untuk menyimak, saya kira satu hal yang baru, yang menarik dari tinggalan nenek moyang kita yang kalau didekati dengan cara baru, dengan perspektif baru, mungkin ada hal yang bisa kita dapat informasi baru juga ya, untuk memahami lebih baik, lebih berwarna juga mengenai tinggalan leluhur kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada teman-teman ya, panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini berlanjut ya, ini adalah yang kedua tahun ini bisa berlanjut terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kita akan dengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Kelompok Substansi Pemetaan, Promosi, dan Layanan Naskah Nusantara, Bapak Agung Kriswanto M.Hum. Pada Bapak Agung Kriswanto kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Manasa, Dr. Munawar Kholil, Kamumu, lalu kepada Pak Nur Ahmad MA sebagai peneliti naskah-naskah kuno pesantren sekaligus pengajar di Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang saya hormati, sekaligus sebagai pembicara hari ini, dan kepada seluruh peserta FGD dalam seri diskusi naskah Nusantara ke-23 kali ini yang saya hormati dan yang saya banggakan. Sebelumnya kami mohon maaf sebagai atas nama Perpustakaan Nasional karena para pimpinan kami hari ini kebetulan ada beberapa kegiatan yang bersamaan, jadi untuk mengantarkan diskusi kali ini diwakilkan kepada saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita bisa berkumpul melalui daring dalam keadaan sehat walafiat. Sekaligus selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, FGD yang ke-23 kali ini mengangkat topik Mocopat Pesantren, pembacaan baru atas puisi tradisional Jawa. Mocopat sebagai tembang tradisional Jawa ternyata tidak hanya eksis di dalam kesusastraan keraton, melainkan juga tumbuh subur di dalam tradisi pesantren. Lembaga pendidikan tradisional Islam ini memiliki peran yang penting dalam penyebarluasan tembang tradisional itu, khususnya untuk kepentingan keagamaan. Dalam perjalanannya, pesantren pula mendemonstrasikan perubahan dan pengubahan tembang mocopat dengan kekhasan pesantren. Dan tak pelak lagi pesantren memiliki tradisi literasi dan keilmuan yang panjang, dan salah satunya Kitab Kuning sebagai titik episentrumnya. Kitab Kuning ini rupanya kerap juga dipopulerkan melalui gubahan tembang mocopat berbahasa Jawa oleh para santri di pesantren. Hal tersebut menunjukkan pentingnya tradisi pesantren sebagai salah satu bagian dari pembentukan apa yang disebut sebagai budaya Jawa. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, patut diakui bahwa hingga saat ini pesantren telah berhasil melestarikan berperan dalam lembaga pendidikan dalam rangka melestarikan budaya dan tradisi literasi klasik Islam. Demikian panjang sejarah tersebut hingga akhirnya membentuk masyarakat santri yang madani seperti saat ini kita lihat. Untuk itu kami Perpustakaan Nasional sebagai wakil dari pemerintah di bidang literasi dan perpustakaan mengambil peran yang paling tidak sama dengan peran yang dilakukan oleh pesantren tersebut. Dengan diselenggarakannya FGD kali ini, diharapkan ada tali simpul yang menyatukan keduanya, yaitu antara dunia literasi dan perpustakaan di satu sisi, dan dunia keilmuan pesantren di sisi lainnya. Kami yakin padu padanan ini akan menghasilkan wacana
baru di bidang literasi di masa mendatang. Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang lebar, kami mengucapkan selamat berdiskusi. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru, dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan acara kali ini. Semoga acara dapat berjalan dengan baik. Maka dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka FGD seri diskusi Naskah Nusantara seri ke-23 dibuka. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, resmi sudah acara diskusi Naskah Nusantara ke-23 pada hari ini dibuka. Sebelum kita memasuki acara inti pada hari ini, kami akan membacakan tata tertib peserta terlebih dahulu. Yang pertama, peserta dimohon untuk mengganti nama pada tampilan Zoom dengan format nama lengkap _institusi. Seperti contoh, Andrea Suseno _Perpusnas RI. Yang kedua, seluruh peserta wajib untuk menonaktifkan audio pada akun Zoom selama acara berlangsung. Dan yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat Zoom maupun di live chat YouTube dengan format nama lengkap _institusi _pertanyaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, masuklah kita ke acara inti pada hari ini, yakni sesi diskusi. Dan yang akan bertindak selaku moderator pada hari ini adalah Mas Amri Mahbub Al-Faton, salah satu filolog di lingkungan Perpusnas. Setelah ini acara akan kami serahkan kepada moderator. Namun sebelumnya, marilah kita saksikan bersama tayangan video layanan koleksi Naskah Kuno Nusantara milik Perpustakaan Nasional. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Terima kasih, selamat pagi teman-teman para peserta. Akhirnya bertemu lagi, alhamdulillah ya rabbil alamin. Dalam diskusi ke-23 seri diskusi Naskah Nusantara yang setelah bulan lalu kita sudah membahas tentang pengantar filologi secara umum khususnya untuk generasi muda, dan bulan ini kita akan membahas yang lebih spesifik dari bulan kemarin, ya ini Capat Pesantren, upaya membaca kembali tradisional puisi-puisi tradisional Jawa di lingkungan pesantren. Sebelumnya saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Ketua Umum Masyarakat Pernaskah Nusantara kita, Dr. Munawar Khalil, yang akrab disapa oleh para filolog senior itu disapa oleh Kang Mumu. Beliau ini sangat aktif dalam menggelorakan filologi ke seluruh penjuru Nusantara agar lebih dikenal. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Agung Kriswanto selaku subkoordinator di kelompok substansi pengelolaan naskah Nusantara yang telah mewakili Bu Deputi bidang informasi perpustakaan dan bahan pustaka. Izinkanlah saya pagi ini yang akan memandu jalannya diskusi kurang lebih 2-3 jam ke depan yang akan diisi oleh Mas Nur Ahmad. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan pembicara kita, Nur Ahmad, atau biasa dipanggil Mas Ahmad, lahir di Semarang 25 November 1990. Beliau menyelesaikan S1-nya, sarjananya di UIN Wali Songo, khususnya di program studi ilmu Al-Quran, dengan topik tugas akhir, yaitu studi hadis dalam syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah, karangan Kiai Soleh Darat. Kemudian pada 2016, beliau meneruskan di jenjang master, khususnya di bidang teologi dan agama, di Vrije Universiteit Amsterdam, dengan kajian tugas akhirnya Study on Javanese Mysticism as Elaborated in Kiai Soleh Darat Treatise. Dan yang saya dengar saat ini Mas Nur Ahmad sedang mengemban pendidikan doktoralnya di Leiden University. Selain mengajar di Fakultas Usuluddin UIN Wali Songo Semarang yang sejak 2018, Mas Nur Ahmad juga aktif di beberapa jurnal. Ya, ini saya sebutkan beberapanya. Ada Jurnal Wali Songo sejak Januari 2020 sebagai Managing Editor, dan Journal of Islamic Studies and Humanities sebagai Managing Editor sejak 2019 sampai 2020. Sewaktu berkuliah di Belanda juga, Mas Nur Ahmad aktif sebagai Wakil Sekretaris di PCI NU Belanda, dan menjadi sekretaris di gelaran pertama di First Biennial International Conference and Culture Event on the Moderate Islam in Indonesia yang diselenggarakan di Belanda pada Maret 2017. Selain mengisi kuliah dan aktif organisasi, Mas Nur Ahmad juga sering mengisi seminar dan konferensi baik di lokal maupun internasional. Di lokal sendiri, Mas Nur Ahmad pernah didapuk sebagai pembicara dalam acara International Conference on Islamic History and Civilization 14 Oktober 2020 yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Wali Songo Semarang. Juga pernah menjadi pembicara dalam Festival Naskah Nusantara ketiga yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional yang bekerja sama dengan Masyarakat Pernaskah Nusantara dan
Universitas 11 Maret Surakarta pada 2017. Di tataran internasional, Mas Nur Rahmat pernah menjadi pembicara dalam gelaran kedua Ulumuna Annual International Conference yang diselenggarakan oleh Ulumuna Journal of Islamic Studies IAIN Mataram Maret 2017. Tahun lalu Mas Nur Rahmat menerbitkan buku, ya ini Wajah Islam Nusantara, Jejak Tradisi Santri, Aksara Pegon dan Keberislaman. Dan tahun ini yang saya dengar juga akan menerbitkan satu buku lagi yang dengan judul Filologi Naskah-Naskah Islam Nusantara yang akan diterbitkan oleh Lawana. Beberapa artikelnya juga pernah muncul di beberapa jurnal internasional maupun lokal. Contohnya ada pada 2019 Mas Nur Rahmat menulis tentang Shedding New Light on Javanese Mysticism, Pagan Manuscript in the Javanese Work yang terbit di Jurnal Ulumuna, volume 23, nomor 2. Dan waktu saat menjadi pembicara di Festival Naskah Nusantara, Mas Nur Rahmat mengangkat tema Islamic Point of View on Javanese Mysticism. Baik, saya kira saya tidak perlu berlama-lama memberi pengantar, karena inti poinnya akan kita dapatkan sebentar lagi. Mungkin yang bisa saya pesan adalah silakan para peserta menggali ilmu dari Mas Nur Rahmat ini yang khususnya telah menimba ilmu di negeri Belanda dan di pesantren khususnya. Jadi kita mendapatkan dan membangun diskusi yang menarik setelahnya. Saya kira demikian, tidak perlu berlama-lama. Kepada Mas Nur Rahmat, saya persilahkan. Mohon maaf, sepertinya Mas Nur Rahmat sedang mengalami gangguan teknis. Saya coba kontak sekali lagi. Ya, Mas Nur Rahmat sudah tersambung? Bagaimana Mas Nur Rahmat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Nur Rahmat. Sudah terdengar jelas ya? Siap, sudah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Kang Mumu, saya belum pernah bertemu langsung dengan beliau, tapi karya-karya beliau saya baca dan saya jadikan acuan untuk mengembangkan kajian saya mengenai naskah-naskah Nusantara sebagai kajian keagamaan ya, terutama dalam bidang saya itu. Kemudian Pak Agung Kriswanto dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Mohon panitia bisa meng-mute yang tembus. Ya, yang saya hormati pula Mas Amri Mahbub Al-Faton, filolog muda di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Terima kasih saya ucapkan pertama-tama karena telah mengizinkan saya untuk bisa menyampaikan ide mengenai apa yang
saya pikirkan cukup lama, terutama ketika saya berada di Belanda. Jadi ketika jauh dari negeri sendiri, jauh dari kebudayaan sendiri, hidup tinggal di kebudayaan yang asing, berbeda sekali dengan masyarakat di mana saya biasa tinggal, itu justru saya menanyakan atau mengalami krisis diri ya, krisis. Artinya saya ingin mempertanyakan atau muncul pertanyaan-pertanyaan juga yang nggak terbayang di ketika tinggal dan hidup di masyarakat di Indonesia. Diskusi kita pada hari ini, saya mau share screen. Ya, sudah bisa ya share screen-nya. Ya, mengambil tema Mocopat Pesantren, pembacaan baru atas puisi tradisional Jawa. Dalam diskusi ini sebenarnya saya ingin menyampaikan beberapa hal yang cukup sederhana saya pikir, yaitu menyangkut eksistensi atau keberadaan dari Mocopat Pesantren itu. Kita akan melihat nanti bahwa analisis terhadap susastra Jawa yang berupa Mocopat seringkali tidak memasukkan agensi dari pesantren terhadap pembentukan budaya Mocopatan itu, tembang-tembang Mocopat itu. Yang kedua, saya ingin menunjukkan bagaimana pesantren menjadi aktor dalam penggubahan tersebut dan bagaimana jalannya penggubahan itu terjadi di dalam tradisi pesantren. Berdasarkan dua afirmasi terhadap dua hal tersebut, saya ingin berbicara bahwa kebudayaan Jawa, terutama dalam bidang susastranya, itu tidak bisa melakukan pendikotomian atau ada masalah dalam pendikotomian susastra Jawa sejauh ini tentang susastra yang dikembangkan di pesantren atau susastra santri dengan sastra dari keraton atau para pujangga keraton yang disifati dengan sifat-sifatnya masing-masing. Penelitian atau perjalanan saya dalam menemukan proses ini tentu menggunakan pendekatan yang sebenarnya pendekatan filologis, namun mungkin tidak seperti atau tidak seperti dijelaskan sebagaimana filologi konvensional. Lebih tepatnya pendekatan filologis yang saya maksudkan ini itu disampaikan oleh Pak Ben Arps dalam artikel yang baru terbit akhir tahun lalu di Perpusnas juga, di Manuskripta, tentang kepekaan filologis. Jadi ada 4 hal mendasar dalam proses pembacaan kita, analisis kita terhadap dalam proses penelitian filologi, terutama di bidang kebudayaan dan agama tentu saja. Yang pertama adalah kepekaan artefaktualitas atau kepekaan bahwa sesuatu itu dibuat, keterbuatan sesuatu. Dan ini dalam konteks filologi yang sejauh ini kita pahami hanya dinisbatkan kepada naskah atau manuskrip, bahan material. Tetapi Pak Ben memperluasnya bahwa keterbuatan ini mencakup bukan hanya naskah, tetapi hasil kebudayaan manusia juga. Termasuk di dalamnya dia memasukkan performance atau aspek teks yang dibacakan, diperformakan gitu. Dan itu aspek yang pertama. Yang kedua adalah ketercerapan kita atau usaha untuk memahami bagaimana suatu ide itu disampaikan. Ini akan lebih baik bila Bapak Ibu sekalian bisa mengacu langsung ke naskahnya, tetapi saya memberi pengantar itu untuk memberikan sense penelitian filologis macam apa yang saya gunakan atau saya ikuti. Yang ketiga adalah aspek komposisi atau keterbuatan atau ketersusunan artefak tersebut. Yang keempat ada, nah ini penting sekali ini, yang keempat adalah mengenai kontekstualitas, dan yang terakhir adalah historisitas. Kontekstualitas tentu menarik bagaimana
idenya semacam ini. Bagaimana sebuah kitab dalam bahasa Arab digubah menjadi tembang mocopat. Tentu ada konteks yang terlibat di sana yang mampu mendorong para aktor-aktor pesantren, kiai dan santri untuk mengubah yang dari bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa, mengubah dari formatnya yang prosa menjadi formatnya yang tembang, mocopat itu. Oke, jadi kita akan membahas, apa yang akan kita bahas dalam proses ini? Kita akan membahas 5 hal. Yang pertama adalah bahwa mocopat itu sebagai wujud budaya Jawa, tetapi eksistensinya seringkali dinarasikan sebagai wujud budaya Jawa keraton saja, atau dari aktor-aktor yang berada di keraton, meskipun menggambarkan unsur-unsur yang di luar keraton, tetapi aktornya atau sudut pandangnya tetap saja sudut pandang keraton atau para pujangga keraton. Yang kedua, kita akan membahas permasalahan dikotomi agen budaya ini, yaitu dikotomi antara beberapa peneliti menyebutkannya sebagai pesisiran dan pedalaman, naskah pesisiran, naskah pedalaman, atau berdasarkan agensinya adalah santri dan pujangga keraton. Kemudian kita akan membuktikan tentang eksistensi kebudayaan atau eksistensi tembang mocopat itu di dalam tradisi pesantren melalui pengkajian kitab, matannya, kemudian syarahnya, dan eksistensi itu menciptakan bisanya dikubah kitab tersebut ke dalam tembang mocopat. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bukti yang kedua tentang bagaimana tembang mocopat itu digunakan sebagai catatan untuk memudahkan santri mengingat kajian yang mereka lakukan di pesantren. Yang terakhir sebenarnya ini baru saya temukan tentang naskah Ki Nur Kariman, dan saya meyakini bahwa yang dimaksud adalah identik dengan Kiai Nur Iman Melangi, karena beberapa hal termasuk diantaranya kesamaan waktu, kemudian jejaring tokoh-tokoh yang sama, kemudian isi dari teks yang dia tulis. Oke, kita akan masuk dari satu persatu hal-hal 5 hal ini yang akan kita bahas dalam diskusi kita pagi hingga siang hari nanti. Oke, ini adalah satu kutipan yang sangat kuat tentang mocopat yang dituliskan oleh Clifford Geertz ketika dia melakukan penelitian di Mojokerto di Jawa Timur di tahun 1950-an. Beliau menulis, "You cannot walk from one end of Mojokerto to the other after 10 at night and not hear someone singing a tembang somewhere along the way." Kalian tidak bisa berjalan dari satu sisi ke sisi yang lain melewati Mojokerto setelah jam 10 malam kecuali akan mendengar seseorang di satu tempat sepanjang jalan kalian itu menyanyikan tembang. Tembang di sini adalah tembang mocopat yang dimaksud. Artinya adalah bahwa mocopat itu sangat populer di masyarakat dan dinyanyikan karena memang dikubah dengan aturan-aturan tertentu yang menjadikannya itu bersifat melodis ya, dan dinyanyikan memang gitu. Tetapi gambaran tentang popularitas ini dalam buku Religion of Java-nya Clifford Geertz ini diarahkan kepada gambaran tentang tradisi abangan atau tradisi yang bukan santri sebenarnya. Apa yang dinyatakan Geertz. Dari apa yang beliau sampaikan itu, kita bisa melihat analisis-analisis lanjutan tentang tradisi susastra di Jawa akhirnya melepaskan atau tidak menjadikan aktor-aktor pesantren itu terlibat dalam proses pengubahan macapat dan terlibat dalam proses
menyebarkan tembang mocopat, apalagi untuk mengatakan bahwa mocopat itu digunakan oleh para santri untuk mengajarkan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab kuning. Itu hampir atau sangat sedikit sekali orang berbicara tentang itu. Kalaupun berbicara tentang itu, mereka seakan menetapkan seakan-akan hal itu adalah anomali di dalam tradisi pesantren. Hal ini bisa kita lihat misalnya apa yang disampaikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya seperti Husin Jamil, kemudian Effendi, Susanto yang mengindikasikan bahwa pengubahan mocopat itu dikembangkan di keraton-keraton. Padahal kita bisa melihat tulisan yang cukup lama tetapi diterbitkan kembali dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penulisnya sendiri dibantu dengan Mas Irfan Afifi misalnya, tulisan dari Bu Nansika Florida yang menyatakan bahwa aktor-aktor pesantren itu sangat penting dalam proses pengubahan atau penulisan tradisional Jawa, terutama dalam bentuk, ya ketika disebut tradisional Jawa pasti dan hampir pasti mengambil bentuk mocopat. Pak Muhsin misalnya, Muhsin Jamil ini juga analisis yang digunakan adalah analisis clash atau pertentangan antara santri dan pujangga Jawa gitu. Dia ingin mengatakan bahwa kenapa santri tidak mengembangkan mocopat, karena mocopat dikembangkan oleh para pujangga keraton dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, kata Pak Jamil, adalah nilai-nilai yang sedikit banyak itu bertentangan dengan keislaman. Sebenarnya yang dia maksudkan adalah bertentangan dengan ekspresi luar dari keislaman, tetapi ekspresi terdalamnya yang mengambil bentuk tasawuf sama sekali tidak bertentangan, karena kita tahu bahwa tasawuf itu atau para sufi itu mengembangkan ide penerimaan terhadap bentuk luar yang bisa beragam tetapi intinya masih saja keislaman gitu, inti dari akidah keislaman. Pak Jamil ini mengatakan dan melompat jauh ya bahwa pesantren itu tidak mengembangkan tradisi mocopat, dan tradisi yang dikembangkan pesantren itu adalah hanya syairan. Nah, syairan yang berasal dari yang diambil oleh masyarakat Jawa dari Melayu, yang diambil Melayu dari Arab dan Persia terutama, bukan genre yang lain. Itu saya pikir adalah gambaran saja dari 1-2 peneliti, tetapi sejauh ini belum ada yang membantah hal tersebut, atau sejauh saya tahu saya belum menemukan yang membantah hal tersebut. Ini dari para pengkaji dari bidang keagamaan, dari bidang sastra seperti Pak Darnawi dan Effendi, Pak Sadono, kemudian Pramestuti misalnya mengidentifikasi juga literasi tradisi yang dikembangkan di pesantren, di buku mereka masing-masing tentang susastra Jawa, itu ya syair. Kalau menisbatkan kata pesantren ya pasti hanya tradisi syair saja, dan mocopat tidak pernah dimasukkan di dalamnya, bahwa pesantren ikut terlibat dalam proses penembangan mocopat. Itu kondisi background yang membuat saya bertanya-tanya, apakah benar memang kebudayaan atau tradisi pesantren tidak ikut sama sekali dalam proses pengubahan tembang mocopat itu yang bisa berisi beragam hal. Kalau kita membaca bukunya Kartomi misalnya, dia mengatakan bahwa mocopat di masa lalu itu digunakan untuk apa yang di masa ini digantikan dengan teks-teks Arab atau pembacaan Al-Quran, kemudian pembacaan qasidah, sholawatan. Di masa lalu digunakan untuk nikahan, kemudian digunakan untuk untuk sifatnya yang festival, untuk doa gitu ya, doa. Mana mungkin dengan proses semacam itu, saya pikir posisi penting mocopat semacam itu aktor-aktor pesantren tidak terlibat. Saya merasa aneh saja kalau aktor-aktor pesantren tidak terlibat terhadap
proses penting pembentukan kebudayaan yang ada di masyarakat itu, yang sangat membumi di masyarakat. Dan saya pikir saya bisa mengatakan bahwa pesantren atau aktor-aktor pesantren terlibat dalam proses pengembangan kebudayaan dalam bidang mocopatan ini, dan mereka punya, aktor-aktor pesantren ini punya cara atau jalan penggubahan lahirnya tembang mocopat dalam tradisi pesantren itu yang cukup unik. Kasus yang pertama yang saya ingin angkat adalah tentang penggubahan suluk tuhfah. Suluk tuhfah ini adalah bentuk tembang mocopatan dari kitab Tuhfatul Mursalah ila Ruhin Nabi. Kitab Tuhfatul Mursalah ila Ruhin Nabi ini adalah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri di akhir abad ke-16, yang berasal dari India, tetapi dia tinggal dan banyak berkarir di Mekah, di Hijaz. Dan nampaknya di masa itu dia juga didengar atau memperoleh murid-murid yang berasal dari Nusantara. Pak A.H. Jones misalnya mengatakan bahwa paling tidak di abad ke-17 kitab Tuhfatul Mursalah ini kemungkinan sudah masuk ke Nusantara gitu, dan mempengaruhi kerajaan-kerajaan, kemudian para penyair yang menerima, terutama yang baru dari kitab Tuhfatul Mursalah adalah 7 martabat 7 yang menjadi menjadi doktrin kerajaan, banyak kerajaan di Nusantara. Nah, kitab Tuhfatul Mursalah ini kita bisa katakan kitab yang penting dikaji di masyarakat Nusantara abad 17, 18, bahkan sampai abad 19. Bukti-bukti fisik dari kitab tersebut masih kita bisa temukan di banyak sekali manuskrip. Misalnya kita bisa temukan di MSA 690 PNRI, misalnya di Leiden juga kita bisa temukan di OR 5690 itu. Dan kita bisa melihat bahwa proses pengkajian terhadapnya itu adalah proses pengajian yang khas pesantren. Kita lihat ada makna gandul di dalamnya, kemudian catatan-catatan di pinggiran-pinggirannya, dan kita melihat bahwa ini seperti proses yang kita lihat sekarang di pesantren yang masih dipertahankan oleh pesantren-pesantren, yaitu memberikan kiai membacakan kitab, kemudian membacakan maknanya, dan santri menuliskan makna dari bacaan kiainya itu. Ini di sebelah kanan yang OR 5690 adalah koleksi perpustakaan Leiden Belanda. Ini kitab-kitab Tuhfatul Mursalah ini ada di folio 96 Virso. Tidak tebal sebenarnya kitab ini, cuma belasan halaman. Dan di kitab ini pula kita bisa menemukan suluk tuhfah sebenarnya di manuskrip ini, OR 5690. Di sebelah kirinya di PNRI ini, kalau yang sebelah kanan di Leiden itu menggunakan makna gandul dalam bahasa Jawa ya. Dalam bahasa Jawa kita bisa melihat itu di situ ada kata utawi, kemudian ini saya kecil sekali kalau di laptop saya. Kemudian saking, anil kauna ini saking kaun loro misalnya itu. Kaun roro di sini dituliskannya. Ini dalam bahasa Jawa. Sedangkan di sebelah kirinya yang naskah dari PNRI adalah kitab Tuhfatul Mursalah yang menggunakan pemaknaan dalam bahasa Melayu. Ya, yang berkembang kemudian menjadi bahasa Indonesia sekarang. Kita bisa melihat misalnya watajalla bisyakli. Bisyakli ini di situ dimaknai paras. Syakl, paras atau bentuk gitu, atau wujud. Nah, ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Bukan hanya matanya, tetapi
syarahnya pun dikaji dalam budaya pesantren. Kita bisa melihat misalnya syarah yang ditulis oleh Syekh Yusuf. Tokoh ini, Syekh Yusuf ini naskah tersimpan di Leiden 7326. Di situ disebutkan Tuhfatul Mursalah ila Syekh Yusuf At-Taj Abil Khirqani Al-Manjalawi. Nah, tokoh ini adalah Syekh Yusuf, identik dengan Syekh Yusuf Tajul Kholwati Al-Maqassari. Tetapi sejauh ini saya baca di tulisan atau karyanya yang sudah klasik sekarang, Pak Zumardi Asro, tidak disebutkan sebagai, sudah berapa tahun nggak naik ini yang baru? Tidak disebutkan sebagai atau belum diidentifikasi sebagai karya dari Syekh Yusuf Tajul Kholwati Al-Maqassari. Ini adalah syarah yang sifatnya adalah langsung membahasakan dalam bahasa Melayu kitab Tuhfatul Mursalah. Jadi sebenarnya ya saduran terhadap kitab Tuhfatul Mursalah itu. Kita lihat Tuhfatul Mursalah, kemudian ketahuilah olehmu hai Thalib, adapun Allah Ta'ala wujud mahad, berdiri sendiri, sendirinya ialah dinamai huruf lataim. Ini model semacam ini yang adalah syarah dari Syekh Yusuf Tajul Kholwati Al-Maqassari, hidup di abad ke-17 gitu, yang menunjukkan bahwa kitab Tuhfatul Mursalah beredar luas di Nusantara. Cara yang ditulis selain dari tokoh Nusantara atau ulama Nusantara adalah yang ditulis oleh penulisnya sendiri, yaitu Syekh Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri. Dia menulis syarahnya dinamai Al-Haqiqah Al-Muwafiqah Lisyariah. Ini sebenarnya tadinya adalah catatan terhadap Tuhfatul Mursalah oleh Muhammad Fadlullah sendiri. Namun catatan itu dikumpulkan tersendiri sehingga menjadi satu kitab tersendiri yang dia jadikan syarah terhadap Tuhfatul Mursalah. Dan dia namai, kita lihat di halaman ini disebut Tuhfat Al-Haqiqah Al-Muwafiqah Lisyariah. Hakikat yang sesuai dengan syariat. Nampaknya kita bisa melihat Syekh Muhammad Fadlullah ingin menyampaikan bahwa Tuhfatul Mursalah sama sekali tidak bertentangan dengan syariat, tetapi justru sesuai dengan syariat. Jadi sudah ada tendensi saling komentar atau saling mengkritik tentang ide-ide wujudiyah yang ada di dalam kitab Tuhfatul Mursalah, dan nampaknya komentar itu kita bayangkan sampai pula kepada Syekh Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri sehingga dia menulis tanggapan terhadapnya. Nah, syarah ini ada di Leiden pula, saya temukan ketika saya ada di sana, dan ini dimaknai dengan makna Melayu, pegon Melayu atau aksara Jawi. Nah, dari proses tersebut, proses di mana kajian terhadap kitab Tuhfatul Mursalah yang amat kuat di pesantren, kita bisa melihat bahwa Suluk Tuhfah itu tidak lahir dari situasi vakum, tapi dalam konteks prakondisi yang semacam ini. Prakondisi di mana kajian terhadap Tuhfah itu sangat kuat di pesantren, sehingga kita mengatakan bahwa Suluk Tuhfah itu lahir atau dilahirkan dalam konteks kebudayaan pesantren, karena memang kajian Tuhfatul Mursalah itu sendiri sudah kuat dilakukan di pesantren, sehingga seorang pemimpin dari Tegal Rejo meminta kepada seorang santri untuk mengubah tembang Mocopat ini. Ini adalah awalan dari Suluk Tuhfah yang saya ambil dari manuskrip Leiden, berbeda dari apa yang disajikan oleh A.H. Jones di bukunya, yang dia nampaknya lebih mengambil pada yang manuskrip yang berasal dari Inggris.
dari British Library. Kita lihat mugon toko berkating narpati anembangaken ingsun ing tuhfah kinarya tembang bosone drapun gampang iku ing sakehe kang mirsa tulis muah kang amiarsa ing caritanipun manjinga ing dalem manah ing sakehe kang sadya anembang gending. Jadi dia menuliskan tembang tuhfah ini atau menembangkan kitab tuhfah itu atas perintah raja. Belum jelas dalam kajian Jones, dan saya juga belum menemukan keyakinan siapa yang dimaksud dengan Nurpati ini, raja yang memerintahkan untuk mengembangkan tuhfah tersebut. Dan tujuan dari penembangan itu adalah supaya menjadikan mudah bagi mereka yang mampu membaca dan supaya bisa masuk ke dalam hati kepada mereka yang menembangkannya. Ini adalah kasus yang pertama, bagaimana pesantren terlibat dalam proses pengubahan tembang mocopat. Bagaimana pesantren menjadikan proses itu mungkin, atau penembangan suluk tuhfah itu mungkin karena kajian terhadapnya telah kuat dilakukan sebelumnya. Kasus yang kedua ini lebih simpel sebenarnya daripada proses yang tadi, proses yang cukup sebenarnya meta-analisis ya tadi. Tapi yang kedua ini lebih langsung dan direct dan lebih kuat kesimpulan yang diambilnya bahwa pesantren melibatkan atau aktor-aktor di pesantren itu tidak asing dengan kebudayaan Jawa tembang mocopatan. Bahkan mereka mampu untuk menembangkan secara langsung dari kitab Arab ke dalam tembang mocopat. Ini adalah kitab yang berasal dari Pondok Pesantren Sumber Anyar Telanaan. Ini berasal menurut peneliti di Balitbang dari katalog yang mereka tuliskan mulai abad 17, 18, dan kebanyakan abad 19. Naskah ini adalah naskah tentang Umul Barohin sebenarnya ini. Ini adalah tentang akidah sebenarnya, atau ilmu kalam sebenarnya. Dan kita lihat dia ditembangkan setelah kita lihat di sini. Balik. Nah, di sini ada kitab, ada teks matan bahasa Arabnya, kemudian ada makna gandolnya atau interlinear translation-nya, kemudian ada catatannya, kemudian ada tembang mocopat di sini, pupuh sinom, lihat ini, pupuh sinom. Ini kitab bagian ini atau tembang ini khusus menjelaskan tentang bagian fragmen yang ada saya tampilkan di layar ini. Jadi wat taqdir wal fi'lu yajriyani ma'an. Ay la yajri al fi'lu biduni taqdirillah ta'ala. Wala taqdiru biduni yahduru bidunil af'al fil ibad. Wala taqdiru yahsulu al af'al fil ibad biduni ikhtiyarihim waqtisabihim. Takdir dan tindakan manusia hamba itu berjalan beriringan, tidak berjalan sebuah kejadian atau tindakan manusia tanpa adanya takdir Allah Ta'ala. Dan tidak ada takdir yang menghasilkan tindakan manusia, tindakan seorang hamba, tanpa adanya ikhtiar atau fi'il dari manusia. Jadi takdir dan fi'il itu berjalan beriringan. Ini nampaknya pandangan yang sangat berbeda sejauh ini yang disematkan kepada para Muslim tradisionalis di pesantren, terutama yang disebut atau dianggap sebagai fatalistik, bahwa kitab yang dikaji di sana justru
kita melihat di Ummul Baron ini justru mengajarkan tentang kesetimbangan antara takdir dan fi'il, dan tidak mengakhirkan fi'il manusia atau usaha dari manusia. Dan dari situ santri yang mengaji kitab ini menuliskan tembang copatnya dalam Puposinom. Lihat kita, saya nggak bisa membesarkannya. Kita lihat di bagian ini Puposinom, tan weruh maksudipun sastra. Yen kersa Imam Sinome. Kudroh anyarengi kawula kang anyarengi penggawe. Kudroh anyare kawula kang anyari penggawe, kang anyarengi penggawe, kang lawan ikhtiari. Jadi ya dari teks bahasa Arab itu diubah menjadi tembang yang seperti kita bayangkan dalam kutipan Kurtz tadi, memudahkannya untuk menembangkan, mengingat ajaran dari kitab tersebut. Karena ini dalam tembang cepat tertentu lebih memudahkannya untuk dinyanyikan. Ini juga menjadi kritikan terhadap mereka yang meyakini semata-mata bahwa pesantren hanya mengembangkan nadoman. Ketika dalam kitab ya pasti diubahnya menjadi nadoman. Tidak, bahwa mocopatan pun juga digunakan. Jadi dalam kitab diubah menjadi mocopatan untuk mudah dihafalkan, mudah diingat, untuk memudahkan dan memasukkan ke dalam hati. Dia mengatakan bahwa ya ini biasanya humble, ya, sifat humble mengakui bahwa saya tidak mampu untuk mengubah sastra atau tembang. Kemudian dia mengatakan bahwa kudroh dahas seorang hamba itu berbarengan, beriringan, dan tidak bisa dipisahkan dengan perbuatannya. Kudroh tidak pernah berjalan sendiri, kecuali diikuti dengan af'alul ibad. Nah, ini dalam Puposinom pendek saja, tetapi dia amat penting untuk di frame atau diformat sebagai sebuah proses di mana santri itu juga tidak asing dengan pengubahan tembang copat. Bahkan saya menemukan beberapa naskah yang mana di proses pembelajaran di pesantren itu juga melakukan pembelajaran terhadap teks-teks dari kesusastraan yang disebut kesusastraan Jawa kuno. Tapi saya nggak menyajikannya dalam kesempatan hari ini. Selain itu, yang terakhir adalah temukan dari library 12305 tersimpan di British Library. Ini adalah pengubahan tembang mocopat dari Kiai Nur Kariman. Kiai Nur Kariman ini, analisis saya adalah dia identik dengan Kiai Nur Iman Melangi. Karena pertama, tokoh yang disebut sebagai seseorang yang dia berikan hadiah kitab ini, di akhirnya, di kolofonnya, disebutkan bahwa ini diberikan kepada Raden Ayu Danukusumo. Raden Ayu Danukusumo adalah putri dari Hamengkubuwono I. Sedangkan Kiai Nur Iman atau Raden Mas Sandio ini adalah putra atau saudara tiri dari Hamengkubuwono I. Hamengkurat IV memiliki putra yang tertua, ini adalah Raden Mas Sandio atau Kiai Nur Iman Melangi. Dan tentu perubahan dari Nur Iman dan ke Nur Kariman bukan sesuatu yang mustahil atau bukan sesuatu yang aneh dalam penyebutan nama seseorang di kebudayaan atau di masyarakat Jawa. Ini tadinya saya belum menemukan bahwa ini dikubah dalam bentuk tembang, karena dia tidak memiliki batasan-batasan perpindahan antara bait, misalnya biasanya kan ada tandanya, tapi ini tidak ada tandanya, hanya satu tanda di akhir. Tetapi setelah saya sesuaikan atau saya baca dengan aturan metrum Dandang Kulo, ini memang menggunakan tembang Dandang Kulo. Dan ini Kiai Nur Iman adalah seorang yang memilih keluar atau tidak terlibat pada bisnis pesantren atau proses politik di keraton,
di keraton, tetapi lebih memilih untuk mengembangkan pendidikan keislaman, membuka pesantren di Melangi. Dan sekarang Desa Melangi dikenal sebagai desa santri, di mana banyak sekali keturunan-keturunan ataupun orang-orang pendatang baru yang membuka pesantren di Desa Melangi ini, di Yogyakarta, di Bantul. Nah, dari beberapa hal yang saya sampaikan di atas, saya mungkin bisa mengatakan bahwa pesantren ikut terlibat dalam proses pengubahan tembang mocopat. Adapun perkembangan akhir, terutama di abad ke-20 awal, di mana tembang atau tembang mocopat mulai ditinggalkan oleh para aktor-aktor pesantren, itu adalah perkembangan yang lain karena situasi dan kondisi yang ada di dalamnya yang keluar dari pembahasan kita atau di luar dari topik utama dari pembahasan kita pada hari ini. Tapi untuk menyebut sejak mula atau sebelumnya pesantren sama sekali tidak ikut mengembangkan kebudayaan pengubahan mocopat, itu adalah sesuatu yang tidak fair, tidak sesuai dengan kenyataan manuskrip-manuskrip yang saya temukan, yang bisa kita temukan banyak di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Hanya saja perlu memang kesabaran untuk membacanya, kemudian melakukan analisis. Jadi sebenarnya pembacaan yang memisahkan antara kebudayaan santri dengan kebudayaan keraton itu bisa kita temukan di buku, atau kita bisa mengikuti pandangan yang diberikan oleh Bu Nancy Florida bahwa kajian kesarjanaan Belanda itu memiliki sifat inherent di dalamnya untuk menguatkan kekuasaan kolonial, terutama di masa kolonial ya. Jadi kita perlu melakukan pembacaan postkolonial terhadapnya, dan itu yang dilakukan oleh Nancy Florida. Dan saya pikir saya mengikuti cara pembacaan yang sama, bahwa kita tidak bisa menerima mentah-mentah begitu saja pembacaan terhadap diri kita, terhadap bangsa kita sendiri, termasuk dalam kebudayaan lokal Jawa, dari konteks kesarjanaan masa lalu, terutama dalam konteks kesarjanaan yang berebut kekuasaan, gitu ya, yang terlibat dalam proses perebutan kekuasaan. Kita harus melakukan istilah dalam postkolonial itu writing back. Kita menulis kembali dari sudut pandang kita tentang kekayaan manuskrip-manuskrip kita. Dan dari sini saya ingin mengatakan bahwa pesantren dan keraton di elit keraton juga bersama-sama menggunakan kebudayaan dalam bentuk penembangan mocopatan. Saya pikir itu jadi 3 hal yang saya sebutkan dan beberapa bukti yang bisa saya sampaikan. Tawaran ide saya bahwa mocopat tidak hanya eksis di pesantren, tetapi mocopat itu juga, atau pesantren itu juga memainkan peranan penting dalam mendiseminasikan mocopatan, terutama dalam transmisi keagamaan, ajaran-ajaran keagamaan. Kita bisa melihat dari Suluk Tuhfah yang merupakan kitab penting yang Pangeran Diponegoro menyebutkan dia juga belajar kitab Suluk Tuhfah. Tuhfah Mursalah ini adalah kitab yang digunakan utamanya oleh mursyid-mursyid Thariqah Syatoriyah. Dan diskusi kita juga mensuggest atau memberikan saran bahwa alasan dari pengubahan itu adalah untuk kitab-kitab Arab dan untuk memudahkan proses pembelajaran kitab-kitab tersebut sehingga kitab tersebut dapat diterima di masyarakat Jawa. Dan
akhirnya saya ingin berkata bahwa penting sekali memasukkan elemen-elemen atau agensi pesantren dalam proses pembentukan kebudayaan Jawa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Mungkin kita bisa kembangkan lebih di diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ahmad atas presentasi yang sangat menarik dan sangat berisi, sangat bernas. Kalau berbicara tentang kitab yang kitab-kitab dari ulama-ulama besar dunia yang dipopulerkan dalam bentuk mocopat, itu juga kita kalau nggak akan bisa melepaskan kitab Masail Abdullah bin Salam lin Nabi ya Mas Nur Ahmad kalau nggak salah. Yang kalau di Jawa sendiri populer dengan namanya Suluk Samud atau Serat Samud atau kitab apa, dan di Melayu, di tradisi Melayu juga berbeda lagi judulnya, tapi kalau yang di Jawa sepengetahuan saya memang dikenal dengan sebagai Suluk Samud. Nah, itu yang juga apa namanya yang perlu kita diskusikan ke depan dalam diskusi ini. Mungkin saya akan mulai memantik pertanyaan sebelum dari teman-teman. Mungkin ini Mas, bisa nggak dijelaskan terlebih dahulu latar belakang tradisi keilmuan di pesantren sehingga mereka artinya sehingga mereka sampai membuat catatan, sampai membuat syarah sendiri. Kenapa sih mereka diharuskan dalam tanda kutip membuat itu? Silakan Mas Ahmad, tolong dijelaskan dulu. Ya, kebudayaan pesantren adalah kebudayaan keilmuan ya. Jadi ini suara saya jelas ya? Jelas Mas. Jadi dalam proses itu teks itu amat sangat penting. Jadi teks dikaji sesuai dengan apa yang dituliskan oleh penulisnya atau autornya atau mu'alifnya. Dari mu'alif itu kemudian seorang bisa mencari penjelasan lebih dari syarahnya. Syarah ini seringkali apabila kitab tersebut diberikan atau ditulis oleh seseorang yang amat terkenal, kemudian kitab itu dianggap penting, maka akan lahir banyak sekali syarah terhadap kitab tersebut. Misalnya syarah yang paling banyak sejauh ini ya, saya pikir adalah syarah terhadap kitab Al-Hikam. Al-Hikam Ibnu Athaillah itu sangat banyak dan tidak berlewat 50 sampai 100 tahun itu kecuali lahir paling tidak minimum itu satu syarah. Dan selalu lahir syarah-syarah baru terhadap Al-Hikam. Jadi itu penekanan yang amat penting di tradisi keilmuan di pesantren. Tetapi kita bisa melihat bahwa masyarakat di Jawa itu tidak, atau seperti kata Kiai Soleh Darat, tidak sebagian besar adalah mereka yang mampu membaca atau menerima pengajaran dalam bahasa Arab tersebut. Oleh sebab itu, proses untuk menerjemahkannya ke dalam kebudayaan setempat itu amat penting, kebudayaan lokal. Kesadaran untuk mempribumisasikan keislamannya dalam wujud-wujud yang lebih ramah terhadap masyarakat itu sangat penting dilakukan oleh para agen pesantren untuk menjabarkan agamaannya, untuk menjabarkan ajaran-ajaran keislamannya. Dan itu yang dilakukan oleh akbar-akbar pesantren. Wujudnya saja yang berbeda. Wujudnya berbeda di abad ke-20 setelah penutupan terhadap akses ide-ide tasawuf filosofis yang tadinya amat sangat marak dalam naskah-naskah yang berupa mocopatan, tasawuf yang sifatnya filosofis, wahdatul wujud lah. Tapi saya tidak setuju untuk menyebutnya panteistik atau monistik. Ya itu akhirnya karena terlalu kuat ide-ide tasawuf filosofis itu di dalam karya-karya tradisional Jawa, termasuk dalam mocopatan-mocopatan itu, akhirnya wadahnya diubah
dari yang sifatnya mucopatan diubah ke dalam bentuk yang lebih bebas ya, lebih bersih, yaitu dalam bentuk nadhoman. Tapi sebenarnya kalau perebutan wacana itu harusnya kita mengusahakan untuk mengisi bentuk mocopat itu dengan isi-isi santri, atau yang lebih ke karena tuntutan masyarakat, tuntutan situasi dan zaman ke syariat, itu harusnya dikuatkan dalam isi-isi mocopatan, bukan melarikan diri dan menutup akses terhadap ekspresi mocopatan itu. Tapi ini memang terjadi beberapa kali, misalnya dalam hal land reform misalnya, atau reformasi agraria itu yang mengusulkan lebih banyak di masa awal itu adalah aktor-aktor pesantren, tetapi karena narasinya diambil alih oleh aktor-aktor PKI, karena dipahami sebagai land reform adalah penguasaan sepihak terhadap tanah-tanah para elit, termasuk para kiai yang punya tanah-tanah, itu akhirnya land reform diharamkan kan waktu itu setelah peristiwa PKI tahun 61 ya, gitu. Tapi tahun kemarin ya, 2019, land reform akhirnya diambil lagi sebagai gerakan kultural oleh pesantren gitu. Gerakan ide yang dicoba dikembangkan. Saya pikir terhadap mocopatan juga hal yang sama harus diambil lagi, karena kalau tidak masyarakat nanti akhirnya menilai atau masih ragu-ragu tentang bagaimana menggunakan mocopatan ini sebagai ekspresi budayaannya. Dan malah lahir sejauh ini kan kita lihat kalau ada tembang Jawa munculkan, dinyanyikan, ada gamelan muncul, maka yang terbayang justru apa di masyarakat milenial. Anak-anak muda itu biasanya malah memikirkannya itu sebagai mistik yang diidentikan dengan ketidakrasionalitasan dan kegoiban yang tidak masuk akal, dan diidentikan dengan kemunculan setan malahan. Lagu-lagu mocopatan itu kalau di film-film horor malah dijadikan untuk itu backgroundnya lagu gitu. Itu yang saya katakan. Memang budaya populer seringnya memutarbalikkan hal-hal tradisi yang sebenarnya baik menjadi kurang baik gitu ya Mas ya. Jadinya akhirnya seperti itu. Baik Mas, sudah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan dari para peserta, saya ingin menjelaskan dulu skema tanya jawabnya adalah saya akan membacakan pertanyaan dari peserta satu persatu, jadi langsung dijawab oleh Mas Nur Ahmad. Jadi tidak menunggu beberapa termin, beberapa pertanyaan baru bisa dijawab. Jadi satu persatu biar Mas Nur Ahmadnya juga tidak ketinggalan pertanyaannya. Baik Mas, pertanyaan pertama itu dari peserta Abdul Fatahul Alim. Itu pertanyaannya adalah kira-kira kapan pertama kali mocopat pesantren ditemukan, maksudnya mungkin pertanyaan spesifiknya kira-kira ada nggak sih naskah tertua tentang mocopat pesantren ini yang pernah Mas Nur Ahmad temukan gitu. Ya. Ya, silakan Mas. Oh, ya, baik, saya langsung jawab ya. Jadi untuk naskah yang paling tua yang sejauh ini saya temukan yang mengandung di dalamnya adalah proses penembangan mocopat dalam kebudayaan atau dalam tradisi pesantren itu, kalau sejauh saya tahu ya Suluk Tuhfah itu abad 17 yang disebutkan oleh Jones. Dia meyakini dia di abad 17, tapi idenya atau buktinya sebenarnya tidak sekuat bukti konkret ya, tetapi bukti dari para ulama di abad tersebut menyinggungnya. Tapi manuskripnya sendiri yang tertanggal atau tertulis fix kolofon ada di abad itu tidak ditemukan.
Tapi kita bisa melihat Syekh Yusuf Tajul Kholwati memberikan syarah terhadapnya, dan beliau hidup di abad 17, maka sangat bukan kebetulan bahwa itu suluk Tuhfah itu, kitab Tuhfah dan suluknya itu lahir di abad tersebut, di abad 17 tersebut. Tapi saya yakin kalau kita membuka kembali, mendudah-dudah kembali kandungan-kandungan manuskrip kita, yang kita bisa menemukan yang lebih tua dari itu. Gitu, Mas. Iya Mas, karena kan juga ada yang sering muncul itu suluk Sunan Bonang yang populer, ataupun Iya. naskah saya agak lupa judulnya, tapi yang diteliti oleh Profesor Drus itu. Iya. Nah, itu apakah itu juga bisa termasuk Ya, dikategorikan sebagai Iya. naskah-naskah pesantren atau gimana? Iya, saya pikir juga masuk namanya, tetapi dia kan wujudnya bukan dalam bentuk mocopat sebenarnya. Kalau kita lihat itu dalam bentuk prosa kan, Handbook Van Bonang itu, atau sebenarnya lebih tepat disebut usul suluk, karena penulisnya itu menyebutkan ini adalah Wirasaning usul suluk, dan itu lebih tepat disebut itu. Dan itu saya setuju dengan terus itu, bahwa ini tidak dinisbatkan langsung kepada Sunan Bonang, tetapi nampaknya adalah mereka yang menjadikan, atau mereka yang meneruskan ajaran dari Sunan Bonang, atau para santrinya yang menuliskannya. Saya menemukan juga satu manuskrip juga berisi ajaran dari Sunan Kudus, tapi juga tidak dalam bentuk mocopatan, tapi lebih dalam bentuk prosa. Early Code itu juga bukan dalam bentuk mocopatan, tetapi lebih dalam bentuk prosa gitu. Jadi kalau dalam bentuk mocopatan, dalam bentuk ditembangkan, itu ya yang saya lihat ya sejauh ini yaitu Suluk Tuhfah misalnya, atau terus juga punya satu karya, saya lupa, dari Syekh Wali Ruslan. Nah, Syekh Wali Ruslan itu punya karya, kemudian disyarahi oleh Zakaria Al-Ansori, dan karya tersebut digubah menjadi tembang dalam Keraton Cirebon, Kasepuhan Cirebon. Itu Syekh Wali Ruslan punya karya itu, disyarahi Syekh Zakaria Al-Ansori, kemudian ditembangkan dalam bentuk tembang mocopatan di Keraton Cirebon. Tapi itu abad akhir 17 mungkin, atau awal ke-18. Baik Mas, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua dari Mas Ahmad Budi Wahyono dari Perpustakaan Nasional RI. Mas Budi ini nanya, kira-kira lebih dulu mana tradisi mocopatan di pesantren atau tradisi nadoman di pesantren, dan apa perbedaannya? Lebih dulu mana? Kalau ini jelasin. Lebih dulu mocopatan di pesantren. Kalau nadoman di pesantren dimaknai sebagai pembentukan kitab-kitab nadom yang dikubah oleh para aktor-aktor pesantren, jaring-jaring pesantren, itu lahir mungkin abad 19 akhir, abad 20. Kalau mocopatan jauh lebih awal dari itu. Dan kita tidak menemukan nadoman yang lebih jauh lagi. Nadoman dengan format yang kita pahami dari Melayu ya. Jadi formatnya ya biasanya A gitu ya, rimanya ya. Gitu. Jelas lebih jauh mocopatan di pesantren itu yang lahir. Oke, bagaimana kalau bentuknya? Soalnya kan ini berkaitan dengan ini, mau eksplorasi lebih lanjut tentang nazoman dan mocopatan ya, Mas. Seperti yang kita tahu kan juga Islam sebetulnya masuk beberapa gelombang, dan yang paling pertama sekali kan gelombang kelompok Maghribi sekitar abad 13, abad 14. Dan pada akhirnya kan mereka membentuk sebuah pemukiman Islam, bahkan sebuah lembaga pendidikan yang pesantren-pesantren awal yang
untuk masyarakat sekitar, untuk sekaligus tempat menyebarkan agama Islam. Nah, dalam hal ini saat dalam hal itu sempat Mas temukan nggak bukti-bukti atau naskah-naskah yang mungkin dari kitab-kitab ulama dunia yang diajarkan di yang diajarkan di lembaga tersebut dan akhirnya diterjemahkan, kalau boleh memakai bahasa Roni Triki, menjadi naskah baru atau teks baru gitu. Iya. Iya, ada satu sebenarnya apa yang dilakukan ini kajian awal masih berupa analisis awal lah yang dilakukan oleh Pak Tajuddin Arafat. Dia nulis di Alif kalau nggak salah tentang bahwa ide onolimo itu loh sing yang pertama obat hati itu yang dinisbatkan kepada tombok hati yang dinisbatkan kepada Sunan Bonang itu sebenarnya ditemukan jauh lebih awal dari kitab-kitab yang berasal dari ulama Maghribi itu, tapi saya lupa nama ulamanya. Ini dua ulama yang sama yang dari keluarga ini lahir atau banyak sekali kitab-kitab yang dikaji diteruskan di pesantren. Nah, itu berasal dari situ. Tetapi kalau di kita kan dinisbahkannya kepada Sunan Bonang. Tapi ide itu sebenarnya 5 hal tersebut, tombok hati itu juga muncul di genealogi dari karya-karya kitab yang memang diteruskan pengkajian terhadap kitab tersebut di Nusantara, dan salah satu idenya adalah tentang 5 hal tersebut, tombok hati itu. Jadi teks baru yang dinisbahkan kepada penggubah baru dan menemui situasi konteks baru sehingga menjadikannya lebih powerful ya, lebih hidup. Tapi konteksnya baik kalau Sunan Bonang. Jangan dinisbahkan dalam konteks gerakan politik, nanti beda lagi seperti beberapa hal yang lalu. Oke. Baik Mas. Ini ada sebelum saya lanjut ke pertanyaan ketiga, ini saya diingatkan oleh panitia untuk mohon para peserta bisa mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom chat. Karena link presensi ini hanya bisa diakses hingga pukul 12.15, jadi kurang lebih 30 menit lagi gitu. Jadi dan untuk e-sertifikat juga mohon diperhatikan saat mengisi nama dan email karena langsung terkait dengan untuk e-sertifikat ke depannya gitu. Baik Mas Nur Ahmad, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya dari Pak Muhammad Arzil Syahroni dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Saya pernah membaca di salah satu majalah tentang bahasa Arab Pegon oleh para ahli di akademik dan sudah sangat langka orang yang bisa membacanya. Apakah aksara Arab Pegon, mungkin maksudnya aksara Jawa Pegon kali ya, merupakan asimilasi budaya Arab dengan Nusantara? Apakah di pesantren diajarkan Arab Pegon juga? Terima kasih. Mungkin gimana Mas? Ini Mas Amri bisa jawab ini, sampai santri sendiri bisa jawab gampang. Pesantren masih mengajarkan ini, jadi pesantren masih mengajarkan penulisan aksara Pegon ya, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Sunda, dalam bahasa lokal di Madura, dalam bahasa setempat. Itu masih digunakan untuk proses pembelajaran. Tapi memang terjadi proses Indonesianisasi karena moving orang jadi lebih mudah dan lebih murah. Jadi orang yang pergi ke pesantren yang biasanya homogen di masa lalu atau dianggap mampu untuk berbahasa lokal setempat, jadi tidak mampu lagi. Akhirnya harus menggunakan bahasa Indonesia. Kita bisa melihat pesantren besar kayak gitu. Akhirnya karena perubahan dengan bahasa Indonesianya, ya Pegonnya juga mulai hilang.
Itu di beberapa pesantren besar kayak gitu yang terjadi. Tapi sejauh ini saya lihat pesantren yang medium ke kecil itu masih menggunakan Pegon ya, Pegon untuk pemaknaan, untuk ngaji, untuk untuk proses-proses pembacaan. Tetapi memang analisis yang tendensius itu dilakukan oleh Piso misalnya. Theodore Piso yang penulis Literature of Java itu 3 jilid itu, dia sangat tendensius dan mengatakan Pegon itu sudah mati di abad 19 dengan lahirnya Institute of Java. Dan berkembangnya budayaan aksara Hanocoroko di Surakarta, nampaknya dia ingin membentur-benturkan tentang dikotomi kebudayaan itu tadi, yang saya analisis sebagai permasalahan dikotomi. Padahal kita melihat sampai hari ini Pegon masih dikembangkan dan ada di masyarakat. Memang penelitian terhadapnya secara khusus, sejarah Pegon misalnya, awal mula, proses pembentukan, kemudian variasi-variasinya, seperti apa yang dilakukan oleh Bu Anabel Tegalog dengan paleografi Jawi misalnya, itu belum dilakukan terhadap aksara Pegon. Jadi saya pernah berniat untuk meneliti tentang Pegon ini, tapi memang perlu banyak sekali waktu dan dana. Tadinya saya mau jadikan penelitian untuk S3, tetapi waktu itu saya menawarkan ke Pak Niko Kapten. Pak Niko Kapten tidak berkenan karena sangat teknis ya, teknikal sekali, atau filologi teknikal sekali, dan itu bukan bagian dari kemampuan Pak Niko. Gitu. Akhirnya saya menawarkan hal lain, tetapi penelitian terhadap ini perlu, penting, dan belum dilakukan sejauh ini. Ya, iya Mas, memang untuk di Perpustakaan Nasional sendiri, naskah yang beraksara Pegon pun ada sekitar 20-30% dari total naskah di koleksi di Perpusnas. Koleksi di Perpusnas sendiri aja sampai 2020 kemarin ada sekitar 12.300. Dan kalau memang sekitar 30% kan berarti sekitar 4.000 sampai 3.000 sampai 4.000 itu ada. Itu naskah beraksara Pegon sendiri. Nah, dan sayangnya memang naskah-naskah tersebut belum dibuka sama sekali. Sudah ada yang dibuka tapi masih sangat. Nah, mungkin dalam kesempatan ini kepada para peserta kita mengajak para peserta yang mungkin mahasiswanya Mas Nur Ahmad juga yang memang untuk meneliti, untuk skripsi nanti, kebingungan mencari bahan mau Arab apa-apa. Nah, kemungkinan dan tertarik untuk membahas aksara Pegon mungkin bisa datang kalau ke Perpustakaan Nasional lantai 9 di ruang layanan naskah Nusantara, Mas Ahmad. Gitu. Ya, saya ingat satu naskah itu yang ada, dan saya sangat menyesal belum bisa berkonsultasi dengan naskah itu. Adalah naskah kitab Takrib abad 16 di Amsterdam. Itu termasuk naskah yang awal dibawa, 10 naskah awal yang dibawa ke Eropa oleh pedagang dari Belanda. Dan naskah ini tadinya jadi koleksi oleh seorang profesor di bahasa Sanskerta, seorang profesor bahasa Sanskerta di Leiden, yang naskah Sunan Bonang pun dimiliki atau menjadi koleksi dia. Tapi beberapa naskah itu tersebar ke beberapa universitas setelah dia, atau perjalanan proses sejarahnya saya kurang tahu, tetapi yang tadinya menjadi koleksinya tersebar. Ada yang di Inggris, kemudian ada yang di Leiden, dan ada di satu itu yang tua itu 1610 sudah ada di Belanda. Jadi kemungkinan besar dia digubah pada paling tidak akhir abad ke-16, dan itu adalah kitab Takrib. Apabila Sunan Bonang itu menggunakan aksara Hanocoroko, tetapi kitab Takrib ini maknanya sudah menggunakan Pegon Jawa. Oh iya, baik Mas. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya diskusi ini sangat menarik ya, khususnya karena naskah-naskah pesantren sendiri yang khususnya beraksara Pegon memang jarang dibahas gitu loh.
masih sangat jarang dibahas. Apalagi yang lebih mengerucut lagi ke naskah pesantrenan gitu loh. Ini Mas, kembali lagi ke pertanyaan. Ada pertanyaan dari Pak Asep Muslih. Sampai sekarang kira-kira pondok pesantren mana sih yang masih istiqomah melakukan tradisi mocopatan? Nah, ini pertanyaan yang pertanyaan lanjutan juga yang ingin saya lakukan atau saya cari jawabannya dalam sebuah proposal penelitian yang saya ajukan ke Kemenak itu. Saya ingin mengungkap hal ini, tetapi saya belum bisa mengatakan banyak ya tentang ini, tentang pesantren mana yang masih menggunakan tradisi mocopatan dalam proses pembelajarannya atau menyelenggarakan proses ritual bulanan misalnya, atau setiap selapanan membaca naskah-naskah tertentu. Kita bisa tahu itu adalah usaha-usaha modern oleh orang-orang muda malahan untuk menghidupkan kembali naskah-naskah lama. Misalnya pembacaan kembali Lontar Yusuf di Banyuwangi itu malah orang-orang muda yang bergerak gitu. Atau Sholawat Emprak itu dihidupkan kembali di Kali Opak, tetapi nampaknya saya belum tahu teks yang digunakan itu. Apakah setelah yang dimaksudkan, tapi sebenarnya itu abad 19 kalau memang yang dinisbatkan Sholawat Emprak pernah dikutip di Centini itu ya abad 19 kan, 1830-an dikubahnya. Tapi saya belum bisa banyak bicara tentang pesantren yang masih mengusahakan proses-proses pembacaan mocopat tersebut di pesantrennya gitu. Jadi mohon maaf Pak. Dari Pak Asep Muslih pertanyaan. Ya Pak Muslih. Ya, mungkin ini yang terakhir kali Mas. Jadi kayak ada pertanyaan terakhir kita closing statement. Ada satu ada satu naskah. Judulnya itu Suluk Samsu Tabris dan Syekh Samsu Tabris itu Mas. Banyak korpusnya. Nah, kalau menurut Mas Nur Ahmad sendiri, kalau di perpusnas sendiri kebetulan tidak punya koleksi Suluk Samsu Tabris ya, tidak punya. Nah, tapi kalau menurut Mas Nur Ahmad sendiri, apakah naskah ini termasuk bagian dari produk pesantren yang sejak awal Mas Ahmad jelaskan kalau melihat kriteria-kriterianya? Karena dalam satu hal ada korpus yang Suluk Samsu Tabris ini ada yang berbentuk mocopat, ada yang berbentuk prosa gitu. Tapi ada juga sejauh ini memang dua itu. Nah, tapi kalau dari konteks yang berbentuk mocopatnya apakah termasuk produk pesantren kalau menurut Mas Ahmad sendiri? Iya. Ya, Suluk Samsu Tabris ini menggambarkan, kalau yang saya temukan naskahnya yang ada di Leiden itu menggambarkan epicentrumnya, titik poinnya yang ingin diungkapkan itu proses pertemuan antara guru dan murid. Semacam etika guru dan murid, kemudian yang menghormati guru meski dia adalah seseorang yang secara sosial terlihat lebih rendah karena digambarkan hanya seorang anak kecil. Samsu Tabris digambarkan oleh naskah Samsu Tabris yang ada di Leiden itu hanya seorang anak kecil. Tapi kalau menggunakan bukti yang konkret atau bukti yang hard seperti yang saya maksudkan di diskusi kita tadi, keberadaan diskursus, kajian terhadap matan, kemudian syarah-syarahnya, kemudian melahirkan atau dari presiden itu melahirkan suluk dalam tembang mocopat, saya belum bisa menemukan itu kajian manuskrip Rumi atau yang khusus tentang pertemuan Rumi dan gurunya Samsuddin Tabrisi. Yang cenderung ke Persia ini melalui Melayu dulu, tradisi Melayu dulu. Kalau dari Suluk tadi, Suluk Tofa itu tidak harus kita maknai sebagai berasal dari Melayu dulu. Dan kitab-kitabnya kita lihat dikaji di dalam konteks bahasa Melayu maupun bahasa Jawa. Tapi kalau dalam bahasa kalau dalam teks
Samsudin Tabriz itu yang hard ya, kita analisis hard itu kayak gitu nggak bisa kita masukkan sebagai sebuah korpus pesantren. Tapi mungkin pembacaan seperti dilakukan oleh Pak Baso misalnya mengenai pembagian santri ke dalam santri pesantren, santri mukim dengan santri Tabaruk mungkin kali ya. Santri kalong ya, atau santri yang mendapatkan ajaran bukan langsung dari kiainya tetapi dari penerjemahan kitab tersebut langsung ke dalam kebudayaan setempat, itu ya kita bisa memasukkan ini sebagai bagian dari tradisi besar di pesantren. Tapi saya nggak itu kalau mau menggunakan sudut pandang atau perspektif yang digunakan oleh Ahmad Baswedan, tapi saya tidak bisa mengatakan itu gitu. Tapi saya tidak bisa mengatakan itu. Gitu. Baik. Dan ini penting ya, penelitian terhadap Samsudin Tabriz ini soal ini penting dan sangat menarik dan belum dilakukan sejauh ini. Ya memang itu naskah Samsudin Tabriz yang saya tahu memang tipis, tapi belum ada yang nyentuh gitu memang ya Mas. Dan makanya kalau apalagi kalau ini menjadi yang seperti Mas bilang di awal, apakah kalau memang ini menjadi produk pesantren akan tambah menarik gitu loh. Tapi kalau secara fisik, secara yang kelihatan ternyata tidak mengindikasikan ini sebagai produk pesantren, ya toh juga bisa diteliti lebih lanjut gitu ya Mas ya, menurut Mas Nur Ahmad begitu ya. Baik. Baik Mas Nur Ahmad, ada satu pertanyaan lagi, mohon maaf baru masuk ini pertanyaannya. Ini dari Bagus Semarang. Pertanyaannya, secara spesifik apa perbedaan dan persamaan antara kidung dan mocopat? Nah, kira-kira letak perbedaan dan persamaannya di bagian apa, Mas? Gitu. Ya, ini bisa baca sebenarnya di Darnawi misalnya, atau di tulisannya Robson misalnya tentang kidung dan mocopatan. Yang bisa saya ungkapkan adalah metrum yang digunakan berbeda. Metrum di dalam kidung itu berbeda dengan metrum yang ada dalam mocopatan. Metrum mocopatan seringkali dianggap dikembangkan di Jawa Pertengahan ketika Islam mulai masuk dan kuat. Tetapi memang para peneliti berbeda pendapat apakah dia bisa dinisbatkan sebagai produk kebudayaan Islam karena memang masuk di masa Islam, atau seperti peneliti yang lainnya, seperti yang didukung oleh Robson, itu sudah ada sebelumnya, cuman memang tidak menjadi bentuk utama untuk ekspresi dalam sastra Jawa di masa sebelum itu, masih masa sebelum pra-Islam. Sedangkan itu memang jauh sebelumnya sebagai ekspresi kebudayaan kesusastraan di Jawa sebelum Islam itu ada. Dan ini biasanya yang dinisbatkan kepadanya itu ya apa yang disebut dengan tembang gede ya, sedangkan mocopatan adalah tembang alit. Itu perbedaannya. Itu yang bisa saya nyatakan ya tentang historisitas waktu jauh lebih awal di kidung, dan setelah Islam masuk itu hampir-hampir tidak ada muncul kidungan-kidungan baru ya. Hanya kidungan lanjutan saja dari apa yang muncul di awal. Bahkan mungkin baru paling ujungnya ya masa awal Islam hadir, itu kidungan-kidungan baru muncul. Setelah itu semua ekspresi kebudayaan selain prosa ya mocopat itu di Jawa. Oke, baik Mas Nur Ahmad, terima kasih banyak jawabannya. Ini diskusi soal kidung dan mocopat, dan kalau lebih ke belakang lagi tentang kakawin mungkin akan dibahas dalam diskusi bulan depan.
Untuk ini juga sebagai informasi pada para peserta sekalian yang hadir, kawan-kawan peserta, untuk bulan depan, untuk bulan Maret, diskusi yang akan diangkat adalah topik tentang Jawa kuno, mulai dari Pancatantra, Hitopadesa, dan sampai Tantri. Juga kidung-kidung akan dibahas di situ oleh pembicara dari Universitas Gadjah Mada. Baik, kawan-kawan sekalian, mungkin saya tidak menyimpulkan dari diskusi kita kurang lebih 2 jam ke belakang, tapi yang satu poin yang sangat penting yang patut digarisbawahi dan dicatat ialah tradisi pesantren bisa dilepaskan sebagai agen budaya yang membentuk kebudayaan dan peradaban Jawa. Kalau bukan begitu ya Mas ya, kalau menurut tadi Mas Ahmad sampaikan tadi. Dan dari pesantren itulah akhirnya budaya Jawa alternatif lahir gitu, di luar keraton, di luar kehidupan kerajaan. Kira-kira demikian poin penting yang bisa kita ambil. Sebelum kita akhiri, saya akan meminta Mas Nur Ahmad untuk memberikan closing statement dari sebagai penutup. Silakan Mas Nur Ahmad. Ya, analisis kebudayaan sejauh ini di masyarakat kita masih memberikan kredit atau merit pembentukan kebudayaan kepada elit-elitnya saja. Padahal analisis kebudayaan perlu melibatkan mereka yang justru tidak terlihat sebagai satu figur saja, tapi mewakili masyarakat di mana kebudayaan itu tumbuh. Dan salah satu unsur penting dalam proses itu adalah masyarakat yang berada dan terpengaruh dengan kebudayaan yang dikembangkan dari pesantren. Jadi proses pembentukan kebudayaan Jawa itu juga aktor-aktornya tidak harus, dan kita harus mengusahakan untuk tidak harus dinisbatkan hanya kepada aktor-aktor hegemonik di keraton, tapi juga di luar dari aktor-aktor keraton dan proses-proses yang dinamis yang terjadi di dalamnya. Jadi pembacaan di karya-karya kebudayaan sebelumnya, analisis kebudayaan sebelumnya perlu kita kritisi dalam sudut pandang ini, yang hanya melibatkan aktor-aktor besar, aktor-aktor utama, dan proses-proses kemerdekaan, misalnya proses di mana di Salatiga di mana perang mempertahankan kemerdekaan itu hanya pada 1-2 tokoh dari ABRI waktu itu. Padahal yang menggerakkan dari aktor-aktor itu sangat banyak, tapi mereka dimasukkan dalam analisis kita tentang proses tersebut, proses pemerangan, mempertahankan kemerdekaan tersebut. Itu yang bisa saya katakan yang pertama. Yang kedua adalah kajian terhadap naskah-naskah pesantren memang sangat sedikit. Sejauh saya tahu, yang sangat serius hanya Pak Hamid Ahyad yang melakukan kajian tentang sastra pesantren dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Namun beliau sudah uzur, sekarang sudah sangat sepuh, dan karena sakit beliau tidak bisa meneruskan kajian pesantren tersebut, dan nampaknya koleksi-koleksi dari manuskrip-manuskrip pesantren itu tercecer. Sejauh saya tahu, saya datang dan sowan ke beliau, tetapi manuskrip pesantren itu beliau letakkan di kantor, yang kantornya itu sekarang sudah nggak ada yang megang gitu, nggak ada yang ngurusin. Karena salah satunya adalah memang pembacaan terhadap naskah itu seringkali kalau dalam konteks pesantren, yang naskah itu sudah ada versi cetaknya. Jadi kita bisa merujuk langsung ke versi cetak gitu misalnya. Tapi bukan hanya proses cetak, ide utama naskah pesantren seringkali yang justru menggambarkan kebudayaan setempat adalah proses pemaknaannya, catatannya, kolofonnya, catatan di depan dan belakang. Itu amat penting. Betul. Dan itu sekali memberikan informasi penting yang dapat kita temukan. Misalnya saya menemukan sebuah kitab di PNRI baru-baru ini, saya membaca
di naskah Jawahirul Khomsah karya Khotiruddin Al-Khaus itu, keturunan dari Ibnu Attar, Fariduddin Attar. Fariduddin Attar. Nah, dia itu di situ pemilik naskah ini naskah tingkat tinggi untuk kajian filsafat ini, atau kajian akidah lah, atau tasawuf falsafi. Itu Khotiruddin Al-Khaus, Jawahirul Khomsah itu. Nah, itu di situ diberikan catatan di awal dan di akhir itu bahwa pemiliknya itu menikahkan keluarga keraton Banten. Dan di situ dia memberikan satu sanad kitab Sahih Bukhari pada Sultan Banten. Ini tidak kita bisa temukan di teks kitab yang cetakan Jawahirul Khomsah. Tapi catatan itu ada di situ. Dan catatan itu valid. Dan karena dia menerima sebagai informasi sejarah, saya pikir para pengkaji sejarah Banten perlu juga merujuk kepada kitab-kitab tersebut. Tapi memang itu adalah perjalanan panjang yang mana kita belum tentu tahu kita menemukan informasi tersebut di mana, di kitab apa, di manuskrip apa. Ya, itu saya tuliskan di buku terbaru yang Filologi Naskah Islam Nusantara tentang Syekh Kiai Nur Kariman, kemudian Ratu Agung buyut dari Pangeran Diponegoro yang meminta seorang kiai untuk mengubah kitab Mena Amir Hamzah yang merupakan manuskrip paling tebal di British Library, sekitar 3050 halaman. Itu sudah didigitalkan, kita bisa akses di PL manuskrip itu, British Library tersebut. Kemudian juga analisis terhadap Sultan Banten Aliuddin I yang menerima silsilah sanad kitab Sahih Bukhari. Demikian bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Nur Ahmad, kalau misalkan rekan-rekan peserta, kawan-kawan peserta ada yang mau mencari buku terbaru Mas Nur Ahmad, bisa hubungi siapa kira-kira, Mas? Mungkin ada kontaknya bisa dikasih? Ya, nanti kontaknya saya kasih ke Mas Amri, monggo di-sharekan ke kawan-kawan, atau saya ketikkan di chat. Oh, boleh. Everyone. Iya. Seperti yang dijelasin Mas Nur Ahmad ya, ini intermezzo sedikit. Saya ngelihat buku ini yang akan diterbitkan oleh Mas Nur Ahmad ini pertama kali saat Mas Nur Ahmad memvoting sampul bukunya, Mas, kalau nggak salah. Terus saya pilih, jadi Mas Nur Ahmad menawarkan 2 jenis sampul, saya memilih yang pertama, warna putih, dan memang kebetulan yang pakai sampul itu, gitu, warna putih, Filologi Naskah-Naskah Islam Nusantara. Jadi sambil Mas Nur Ahmad ngetik, saya juga ingin meneruskan kembali untuk diskusi bulan depan. Topik yang akan diangkat adalah tentang naskah-naskah Jawa kuno, dari Pancatantra, Hitopadesa, dan hingga Tantri Kediri yang akan disampaikan oleh Zakaria Pamuji Aminullah, peneliti naskah-naskah Merapi Merbabu dari sekaligus staf pengajar di program studi Sastra Jawa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sudah, Mas? Sudah di-share? Ya, sudah saya sharekan. Silakan teman-teman, silakan rekan-rekan peserta yang ingin memesan buku terbaru dari Mas Nur Ahmad bisa menghubungi nomor kontak berikut yang di-share di kolom chat. Saya kira sekian diskusi kita dari pagi hingga siang ini, karena waktu juga sudah menunjukkan hampir zuhur. Kurang lebihnya saya mewakili panitia mohon maaf.
Dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa sebentar, sejenak untuk berbagai bencana yang sedang menimpa Indonesia, khususnya yang baru-baru ini banjir di beberapa daerah yang hingga menimbulkan korban jiwa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa bulan depan kembali lagi. Nantikan diskusi kami bulan depan, bulan Maret. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak kurangnya dari panitia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator dan pembicara yang telah bertugas pada hari ini. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengabadikan momen yang baik ini secara virtual. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan fitur kamera di perangkat Bapak Ibu masing-masing. Untuk kita abadikan bersama seluruh peserta yang telah berpartisipasi di diskusi pada hari ini. Sudah siap? Slide yang pertama. Berikutnya slide yang kedua. Slide yang ketiga. Ya, sudah selesai. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir, dan link daftar hadir hanya bisa diakses sampai pukul 12.15. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara dan panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama berlangsungnya acara. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.